Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar pada hari ini? Semoga adik-adik diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk yang kurang sehat, semoga Allah segera mengangkat penyakit adik-adik sekalian. Baik. Dan juga semoga Allah segera mengangkat musibah pada dunia ini, khususnya Indonesia ya, ini dimana pada saat ini boomingnya datangnya wabah, yaitu yang dinamakan dengan virus corona atau COVID-19. Dan oleh karena itu, karena datangnya wabah ini, sehingga kita melakukan pembelajaran lewat online seperti saat ini, seperti yang kita lakukan saat ini. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan kembali melanjutkan materi pada minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang bab wudhu, dan sekarang kita akan membahas tentang sujud. Ada tiga pembagian sujud. Yang pertama adalah ini adalah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud sajadah. Yang pertama kali kita ketahui adalah apa itu sujud. Sujud adalah suatu gerakan pada saat sholat, di mana jidat kita, tangan kita, sama lutut kita, jari kita menghadap kepada Allah dan di atas sajadah. Pembahasan tersebut ada beberapa hal. Yang pertama ini adalah sudah Bapak sebutkan tadi, ini adalah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sujud udah Bapak jelaskan tadi. Sujud itu adalah gerakan sholat, dan peneliti sudah meneliti tentang sujud ini, di mana manfaatnya sujud ini adalah di mana otak kita sujud kepada Allah, dan di mana darah kita mengalir dengan sempurna pada saat sujud. Dan di sana peneliti itu mendapatkan hidayah bahwa di mana kelancaran darah kita itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita, sehingga dengan seketika peneliti itu mendapatkan hidayah dan langsung memeluk agama Islam. Baik, kita akan membahas pertama, ini adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ulama sepakat bahwa sujud sahwi sujud ketika baik, masalah sujud, seluruh ulama atau seluruh mazhab sepakat bahwa barang siapa yang meninggalkan atau melebihkan gerakan sholat dengan sengaja, maka sholatnya ialah batal. Dan apabila ketika dia ragu-ragu atau lupa dalam gerakan sholatnya, lalai, istilahnya dia nggak tahu dia menghayal atau tidaknya, yang penting dia lalai dalam gerakan sholatnya, dia lalu ragu-ragu, maka dia harus menggantikan yakni dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi dikerjakan dengan dua hal, yakni sebelum salam dan sesudah salam, dan hadisnya adalah sahih, dua-duanya sahih, sehingga bisa dilakukan sebelum sholat, dan bisa dikerjakan dengan sesudah sholat dan sebelum sholat. Dan hukumnya sujud sahwi yakni sunnah, hukumnya sunnah ya adik-adik sekalian. Dan apa sih penyebabnya sehingga kita harus sujud sahwi? Penyebabnya adalah yang pertama, kita ragu-ragu dalam gerakan sholat kita antara ini kelebihan atau kekurangan. Dan yang kedua, kita lupa bahwa ini kelebihan, dan ketika kita jadi imam, kemudian kita ditegur oleh para makmum dengan mengatakan subhanallah, dan sehingga kita melebihi dengan sujud sahwi. Dan yang ketiga ini adalah melebihkan gerakan sholat kita. Dan bagaimana sih tata cara kita untuk sholat sujud, untuk tata cara sujud sahwi?
Tata caranya yakni adalah ketika kita sudah menyelesaikan tasahud akhir, kemudian kita langsung sujud. Apa bacaan sujud sahwi? Untuk adik-adik silahkan ambil bukunya, kemudian simak apa yang Bapak katakan. Dalam sujud sahwi kita membaca subhana man la yanam wa la yashu. 3 kali, sebanyak 3 kali. Subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu. Allahu akbar, kembali sesuai dengan tasahud awal. Ya, dengan posisi duduk tasahud awal. Tanpa membaca apapun, kita langsung sujud lagi dengan membaca yang tadi juga, yakni dengan subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu. 3 kali, sebanyak 3 kali, langsung duduk, langsung salam tanpa membaca apapun, langsung salam. Itulah caranya. Dan cara yang kedua yakni ketika kita salat, ketika salam kita harus seperti yang tadi, cuma yang membedakan itu sebelum salam dan setelah salam. Ya, mungkin untuk penjelasan sujud sahwi cuma itu aja. Dan adapun untuk sujud syukur, sujud tilawah, Bapak akan melanjutkan pada pertemuan minggu yang datang. Dan untuk yang besoknya kita akan membahas tentang minggu sujud apa itu namanya? Sujud syukur. Semoga sujud syukur dan sujud tilawah semuanya terselesaikan. Untuk sujud sahwi cukup sampai di sini saja. Semoga anak-anakku sekalian paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga adik-adik sekalian sehat selalu dan beribadah. Semoga Allah dengan segera mengangkat permasalahan di dunia ini, termasuk di Indonesia, yakni salah satunya yakni adalah COVID-19 atau coronavirus 19. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita tutupkan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum